Oke, selamat sore Ibu Eva dan Ibu Sri. Di hari ini kita sangat bersuka cita ya, kita bisa ketemu. Ya. Hari ini Ya, kita sudah agendakan untuk coaching, ya, di mana Ibu Eva akan menjadi coach dan Ibu Sri sebagai coachee. Nah, ini Ibu Eva sebagai coach, saya sebagai pengamat pada sore hari ini ingin mengingatkan kembali kepada Ibu dan menanyakan beberapa hal, yaitu mengenai presence atau kehadiran penuh. Apakah Ibu Eva saat ini sudah sehat? ya, Ya, sudah sehat. ya. Nanti fokus dan juga sabar ya menghadapi begitu banyak mungkin problema dari coach kita pada sore hari ini. Kemudian Miss Eva juga menggali lebih dalam lagi nanti, ingin tahunya lebih besar, Oke, baik. mindfulness dalam hal listening, mendengarkan aktif. Ini laptopnya udah penuh baterainya Bu Eva? Sudah Bu, ini lagi di charger. Iya, oke, mantap. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, jangan pertanyaan tertutup yang jawabannya ya atau tidak. Oke, baik Kemudian Ibu. mendengarkan dengan rasa. Kira-kira Miss Eva sudah ready ya? Oke, ready. Ready Ibu Septa. Oke, semangat. Terima kasih. Semangat. Kita lanjutkan. Oke. Halo Ibu Sri Marta. Halo juga Ibu Eva. Gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Ibu Eva. Gimana Ibu Eva? Baik Sehat juga. juga? Ya, baik juga Ibu. Oke, jadi tadi Ibu Sri ajak saya mau bicara. Ada apa ya Bu ya? Iya Ibu Eva. Sebelumnya saya terima kasih Ibu Eva sudah meluangkan waktu buat saya yang ingin mendengarkan ya sedikit unek-unek lah seperti itu Bu Eva. Oh, oke. Ya. Begini Bu Eva, saya kan rencananya mau keluar sekolah atau pindah mengajar ke tempat yang baru itu Bu Eva. Nah, Yang saya khawatirkan, yang di benak saya ini, saya tidak mampu atau tidak diterima dengan lingkungan yang baru, dengan warga sekolahnya, khususnya anak-anak muridnya Ibu Eva, karena bagaimanapun saya langsung berhadapan dengan mereka. Lalu juga dengan teman-teman sejawat, seperti itu Bu Eva. oke, baik Ibu Sri. Jadi berarti menurut Ibu Sri nih, apa yang ingin Ibu Sri dapatkan dari percakapan kita ini, Bu? Iya, saya inginnya dari percakapan kita ini saya bisa beradaptasi dengan lingkungan baru di sekolah nanti, Bu Eva, dengan anak-anak, dengan rekan sejawat, seperti itu. Iya ya, iya juga sama sih Bu. Kalau saya mengalami seperti yang Ibu rasakan itu, pasti saya juga merasa seperti yang Ibu rasakan. Ada rasa apa ya? Gimana ya mereka yang baru ini gitu ya? Apakah siap menerima saya atau gitu ya? Nah, jadi menurut Ibu Marta, jadi yang Ibu khawatirkan itu tadi bilang bahwa takut tidak diterima oleh rekan sejawat gitu ya. Sama murid-murid bagaimana nanti apakah menerima saya atau gitu ya Bu ya? Iya, benar Bu Eva. Oh, ya ya ya. Jadi apa yang Ibu maksudnya yang Ibu khawatirkan apa Bu? Misalnya seperti apa Bu? Tentu kalau kita sebagai guru, saya ingin anak-anak itu antusias belajar dengan saya kan Bu Eva. Mm-mm. Saya takutnya yang saya khawatirkan itu saya tidak mampu membuat mereka belajar aktif dan senang dengan saya. Dan begitu juga guru-guru yang lain bisa berkolaborasi dengan saya seperti itu. Yang saya khawatirkan lagi anak-anak di samping pembelajarannya tidak tidak menerima gitulah, pembelajaran yang tidak menerima, juga saya merasa khawatir kalau anak-anak itu tidak
merasa apa chemistry ya seperti itu ya Bu Eva. Oh, iya. Jadi Ibu berarti mengkhawatirkan hal itu ya, misalnya anak-anak takutnya nggak ada chemistry dengan Ibu dan juga teman-teman nggak bisa berkolaborasi gitu ya. Jadi sekarang nih apa yang Ibu persiapkan nih untuk bisa di hari pertama ini ya dengan sekolah yang baru? Apa yang Ibu persiapkan supaya Ibu merasa lebih tenang gitu? Ya, mungkin saya akan mengadakan pendekatan kayaknya Bu Eva. Pendekatan yang secara umumnya seorang guru sama murid, pendekatan secara pribadi juga bisa, yang membuat menarik pembelajaran ya Bu Eva. Oh gitu ya. Sehingga iya, kadang kan mereka kan tidak kenal maka tidak sayang, seperti itu kan Bu Eva. Maka saya akan memupuk dulu rasa chemistry di antara kami, murid dan guru. Lalu setelah itu mungkin saya akan membuat pembelajaran yang menarik sedemikian. Oh iya. Jadi kalau boleh tahu yang Ibu sekolah Ibu yang baru ini mengajar kelas berapa ya Bu ya? Di kelas 4, Kelas Bu 4 Eva. ya. Kelas 4 Sebelumnya SD. sebelumnya Ibu udah pernah mengajar kelas 4? Sebelumnya saya sudah pernah mengajar kelas 4. Oh iya. Berarti Ibu tentu punya pengalaman berarti ya. Iya. Iya. Oke, berarti Ibu sudah bisa persiapkan berarti yang bagus ya untuk anak-anak. Jadi nanti pas di hari pertama mengajar nih, berarti ada dua tadi kekhawatiran Ibu ya dengan mengajarnya menarik dengan anak-anak, terus kolaborasi dengan temannya, kemudian caranya untuk berkolaborasi dengan temannya tadi Ibu bilang mau pendekatan secara pribadi gitu ya, sama Iya, teman-teman guru dan juga mempersiapkan apa apa namanya pembelajaran yang menarik buat mereka. iya Nah, benar Ibu. rencananya nih Bu, maksud saya gini, kalau misalnya nih kita ukur buat range antara 1 sampai 10, persiapan Ibu sekarang ini berapa Bu? Persiapan untuk pertama masuk nanti nih ke sekolah nih. Jujur ya Bu, karena saya merasa khawatir dan deg-degan itu ya Bu. Ya. Mungkin saya melevelkan di angka 7 kayaknya Bu. Oh, di angka 7 ya. Menurut Iya. Ibu supaya sempurna nih, apa yang perlu Ibu mau tingkatin lagi? Persiapkan lagi maksudnya. Itu tadi ya Bu, tentunya membuat pembelajaran yang menarik sedemikian rupa sehingga mereka merasa senang dan suasananya juga uh, menarik lah, sehingga mereka jadi terbawa emosinya juga dengan saya gitu Ibu. Oh, jadi apa ya terbangun chemistry karena ada interaksi yang aktif antara gurunya dengan muridnya gitu ya Bu ya. Iya Ibu. Ya, wah saya pun pasti merasakan hal yang seperti itu. Kalau guru saya persiapkan yang bagus buat aktivitas pasti saya senang gitu ya kan. Nah, kalau untuk ini kan tentu pasti langsung jumpa sama guru baru. Yang Ibu persiapkan bagaimana? Apakah sudah sesuai yang Ibu harapkan atau masih bagaimana? Ya, mungkin ya, saya juga akan meningkatkan kompetensi sosial saya ya Ibu ya. Terus terang saya ini termasuk orang yang pendiam atau nggak mudah untuk tidak mudah untuk langsung lumer Dekat. dengan percakapan seperti itu. Oh, Cuman saya berusaha Ibu akan melakukan eh, kontak yang lebih aktif lagi. Jadi saya harus duluan kayaknya harus mengadakan kolaborasi dengan mereka. oh, dimulai dari diri gitu ya Bu ya. Iya betul. Oke, berarti kapan nih Bu masuk mulai sekolahnya? Di hari Senin besok Ibu. Wah, hari Itu Senin ya. first time saya Oke, masuk sekolah jadi yang baru. ya, berarti hari Senin. Berarti Ibu sampai titik ini yang kita sudah bicarakan apa yang akan Ibu lakukan nanti? Yang Ibu Ya, dapatkan yang akan dilakukan hari Senin. ya Ibu. Tadi saya ingin mengadakan pendekatan-pendekatan kepada khususnya murid-murid saya nanti, pendekatan seperti pendekatan individual, lalu
pendekatan yang membuat merasa menjalin chemistry-nya yang baik, lalu membuat pelajaran yang menarik sehingga mereka terbawa suasana yang menyenangkan, sehingga juga senang dengan saya. Tentu kalau senang dengan gurunya pasti akan senang juga dengan pelajarannya, seperti itu ya kan Bu Eva. Kemudian saya juga akan mengadakan pendekatan sosial kepada teman-teman sejawat, seperti itu, dengan mengadakan hubungan yang mungkin lebih aktif lagi, yang mulai dari saya duluan, seperti itu Bu Eva. Wah, luar biasa ya Ibu ya. Saya yakin, saya pokoknya nggak sabar nih setelah Ibu besok berjumpa dengan mereka di pertama masuk. Nanti kita jumpa lagi ya Bu ya. Saya nggak sabar nih untuk bercerita lagi sama Ibu bagaimana melewati besok itu dengan baik ya. Terima kasih Bu. Sama-sama ya Bu Eva. Semangat nanti ya Bu, hari Senin ya. Bu Eva. Oke. Oke. Ya, oke. Baik, terima kasih Ibu Eva dan Ibu Sri. Aduh, pembicaraannya sangat-sangat hangat sekali tadi ya. Iya. Jadi saya ada catatan-catatan juga di sini ya. Saya juga belajar jadinya dari percakapan itu. Ya. Tadi Ibu Sri sudah menyampaikan bahwa dia merasa ingin pindah sekolah dan merasa takut ya, tidak diterima. Kemudian Ibu Eva juga sudah di awal sudah menyampaikan apa tujuan yang hendak kita capai dari pembicaraan ini ya. Jadi itu tujuan sudah tercapai, kemudian interaksi juga sudah digali, kemudian rencana aksi, pilihan-pilihan yang direncanakan oleh Ibu Sri juga tadi sudah disampaikan, dan juga tadi di tanggung jawab yang akan diemban Ibu Sri juga tadi sudah diberikan. Jadi di sini memang solusi itu memang akhirnya datangnya dari Ibu Sri Marta sendiri ya. Iya. Kira-kira bagaimana tadi perasaannya Ibu Sri Marta? Sudah seperti itu ya? Iya, menurut saya sih alur Tirta yang kami percakapannya lancar ya Ibu. Lancar, Cuman ya, lagi kan terkadang saya juga merasa apakah ini sudah masuk alur tujuan belum ya? Identifikasi sudah ya? Itu seperti jadi kayak berpikir sebelum bicara dulu gitu Ibu. Iya, betul Bu. Saya juga terpatok ke itu tadi ya, alur Tirta itu tadi ya. Tapi sebenarnya memang mengalir ya kan, mengalir juga dari juga, iya. Pokoknya itu. Nah, dari Ibu Coach sendiri bagaimana tadi Ibu Eva? Saya senang sih karena Ibu Sri Marta mau terbuka juga dan jawaban-jawabannya juga pas gitu. Jadi mengalir aja seperti itu. Ini kayaknya nih seperti yang Ibu benar-benar Ibu rasakan kayaknya nih Ibu Sri. Iya benar. Sesuai pengalaman. Iya, betul. Iya. Oke, jadi saya rasa sudah bagus ya, sehemat saya gitulah sudah mantap gitu. Ya, luar biasa. Tepuk tangan buat kita. Selamat sore Ibu Eva dan Ibu Septa. Sore. Selamat sore Ibu Sri. Mana kabarnya ini Ibu-ibu? Baik. Sehat Bu. Sehat, puji Tuhan. Ya, meskipun agak lelah ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa melakukan semua kegiatan dengan baik. Di sini kita akan melakukan coaching yang sebagai coachnya Ibu dengan Ibu Septa. Iya, saya sebagai coachnya Bu. Iya. Nah, sebelum memulai percakapan, Ibu Septa, apa yang Ibu persiapkan? Iya, saya sudah persiapkan juga ini Bu, catatan saya ya. Kemudian pena sudah saya siapkan, laptop juga sudah saya siapkan dengan baterainya. Dan kemudian saya juga sudah istirahat tadi, jadi saya merasa saya dalam keadaan yang prima saat ini. Iya, bagus ya Bu Septa. Lalu Ibu Eva sebagai coachingnya,
apa nih yang sudah dipersiapkan untuk Saya udah persiapkan masalah saya, Bu. Iya. Maksudnya perasaan saya pengen minta bantuan lah dari Ibu Septa nanti. Ini sesuai dengan pengalaman saya sendiri loh, masalah saya sendiri. Yang benar-benar masalah gitu. Iya. Oke, kita mulai saja ya Ibu. Silakan. Baik Ibu. Selamat sore Ibu Eva Regina Sirait. Selamat sore Ibu Septa. Iya. Di hari Minggu ini Ibu Eva juga sebentar lagi juga akan ke gereja ini ya. Iya, betul. Iya. Baik, Ibu Eva, tadi saya dengar informasinya bahwa Ibu Eva ingin mengungkapkan satu hal yang mungkin kita bisa bicarakan pada sore hari ini. Kira-kira ini apa ini yang mau ingin kita bicarakan hari ini, Bu Eva? Iya, Bu. Benar, Bu. Saya nih saya kayaknya di dalam tahap jenuh, Bu. Jenuh maksudnya saya itu kan punya anak ya kan, punya murid maksud saya. Sebenarnya ini udah tahun keduanya bersama dengan saya gitu kan. Iya. Tahun kemarin kelas 5, sekarang kelas 6. Jadi waktu kelas 5 itu dia berhasil lah naik ke kelas 6. Jadi mamanya itu pengen saya jadi wali kelasnya. Mamanya yang memilih, padahal sebenarnya di sekolah, tapi kepala sekolah izinkan karena mamanya mengancam akan pindahkan gitu kan. Tetapi kan Bu ya, seperti teman-teman beranggapan jangan-jangan jadi mamanya yang ngatur sekolah gitu. Jadi anaknya ini kayaknya dilemparkan semua masalah maksudnya ke tanggung jawab sekolah gitu kan. Jadi setiap ada PR, anak ini nggak kerjakan gitu Bu. Jadi saya kayaknya gimana gitu kalau udah menghadapi anak ini, gitu langsung. Iya. Jadi tadi Ibu Eva katakan Ibu Eva jenuh tadi ya, Ibu Eva ya. Jenuh. Ibu Eva bisa coba jelaskan lagi nih maksud kata jenuh ini seperti apa ini, Ibu Eva? Jenuh karena gimana ya? Aduh, gini lagi gitu. Maksudnya waktu kelas 5 memang cukup lama ya, Pak, apalagi online kemarin. Pokoknya terkuras sekali tenaga, waktu sama anak ini gitu. Nah, itu juga yang sekarang terkuras lagi. Memang sih anak ini udah mulai lebih baik gitu, udah mulai lebih baik lah. Udah ada lah perubahan 50% lah ada perubahan. Oh iya. Baik Bu Eva, jadi ini saya konfirmasi ulang ya Ibu Eva ya. Ada siswa Ibu Eva dari kelas 5, Ibu sebagai wali kelasnya. Kemudian di kelas 6 ini juga Ibu kembali lagi jadi wali kelasnya. Iya. Kemudian Ibu merasa begitu lelah, jenuh karena perubahannya hanya 50%. Betul. Belum seperti yang Ibu Eva harapkan. Jadi Bu Eva, dari sesi coaching kita hari ini kira-kira tujuan yang ingin kita capai dari pembicaraan ini apa ini Bu Eva? Gimana ya supaya saya itu bisa tidak jenuh dan semangat dan sabar untuk melihat anak ini, karena untuk mengharapkan mamanya itu kayaknya tidak bisa. Jadi memang harus saya gitu sih sama anaknya. Baik Ibu Eva, kita akan gali lebih jauh lagi mengenai anak ini ya. Si anak ini tadi, murid kita ini tadi, namanya nih siapa ini Bu Eva? Namanya Ciko. Oh, Ciko. Iya. Ciko sudah kelas 6 ya? Kelas 6. Yang membuat Ibu sering jenuh terhadap dia, perilaku yang berulang itu perilaku yang seperti apa spesifiknya Ibu Eva? Contohnya anaknya gimana ya, kalau belajar, dia tuh belajarnya hanya di sekolah. Jadi di rumah itu buku tidak pernah dibuka. Semua lengkap fasilitas. Gitu. Iya, dia hanya belajar waktu di sekolah saja si Ciko ya. Betul. Lalu aktivitas dia di rumah, menurut laporan orang tuanya apa ini Bu Eva? Jadi kalau di rumah itu katanya nyampe rumah, lempar tas, habis itu pakai ganti baju, udah pergi ke rumah temannya. Kalau nggak main PlayStation, seperti itu. Nanti baru sore baru balik. Mamanya memang sibuk. Mamanya itu jualan di Pasar Sambu. Jadi mamanya jualan ya? Nggak terlalu dikontrol gitu. Oh, iya. Baik. Jadi Ibu Eva
ini ada kedekatan dengan si anak ini sehingga ibu merasa seperti anak ini perlu ditolong. Mengapa ada perasaan seperti itu spesifik ke hati Ibu Eva? Karena saya pikir ini anak pintar gitu dan punya masa depan yang bagus kalau dia Oh, berubah hmm. gitu kan. Karena dia bilang cita-citanya mau jadi polisi, Bu. Jadi kalau kayak Hmm. gitu caranya, kayak mana mau jadi polisi gitu kan. Jadi Iya, iya, memang iya. terbeban sih saya sama dia. Iya, 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 baik. Tadi Ibu Eva katakan dia anak yang pintar, ya Iya. kan? Pintar seperti apa yang Ibu lihat dalam diri si Ciko ini, Ibu? Karena dia bisa apa ya, kalau kita jelasin bisa dia, Mhm, bisa mhm, sebenarnya. Tetapi mhm. itu dia waktu belajarnya hanya di sekolah, sementara di sekolah itu kan sampai jam 2 udah pulang. Gitu. Iya, 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 Gitu sih, baik, Bu. baik. Baik, jadi tadi Ibu Eva di awal juga tadi sampai katakan ya, ada juga tantangan dari guru-guru yang lain ya, karena ada kehususan mungkin Ibu Eva orang tuanya kayak seperti menitipkan kepada ibu begitu Benar. ya. Apakah itu benar seperti itu, Bu Eva? Iya, dari langsung itu dia bilang. Jadi tanggung jawab sekolah Heeh. itu tanggung jawab guru. Tanggung jawab saya hanya cari uang, Oh, katanya. oh, waktu dia bilang seperti itu ya. Jadi Betul. ketika orang tuanya bicara seperti itu, Ibu Eva kira-kira memberi penjelasan apa ini kepada mamanya Ciko? Saya bilang sih, Bu, Ciko anak ibu, anak saya juga di Mhm, sekolah. Jadi ibu itu mhm, bekerja untuk anak. Jangan sampai apa yang kita mhm, cari itu sia-sia, anaknya nggak bisa meraih mimpinya. Jadi anak ibu ini iya. perlu bantuan orang tua, perlu waktu, bukan hanya fasilitas. Saya bilang gitu. Oh, iya, Itulah. iya, iya, baik. Baik, Ibu Eva, tadi sudah melakukan pendekatan dengan orang tua juga ya, kemudian dengan si anak juga Ibu memberikan motivasi, "Kamu mau jadi apa?" Dia katakan dia mau jadi polisi, Iya. seperti itu ya. Iya. Kemudian, apa yang sudah Ibu Eva pernah lakukan, untuk supaya si Ciko ini di rumah itu juga belajar? Apakah Hmm, sudah ada aksi khusus yang Ibu lakukan? Apakah sudah pernah gagal? Bagaimana gitu kira-kira Bu Eva? kemarin waktu karena pandemi kan Bu ya, jadi bisa Mhm. online gitu. Jadi saya call dia sore, Oh, telepon malam ya, juga iya. ditelepon, iya, iya. Nah, sekarang kan Iya. bukan pandemi. Jadi saya nggak call dia. Mungkin gini kali ya. Kemarin itu Mhm. memang saya buat dia tambahan, maksudnya jadi biar pada saat pulang dia hanya kerjain tugas tidur aja ya udah PR yang dia kerjain di sekolah gitu. Memang waktu kelas 5 saya buat itu, di kelas 6 ini sih enggak Seperti gitu. itu ya Ibu Eva ya. Jadi target Ibu Eva terhadap Ciko ini, target keberhasilan Ibu lah begitu, bahwa Ciko ini sudah berhasil nanti, Ciko yang seperti apa yang Ibu Eva harapkan? Saya pengen dia itu bertanggung jawab, bertanggung Mhm, jawab, jangan hanya di sekolah tetapi di rumah juga. Memang sih banyak dia mhm. perubahan udah sikapnya sekarang. Mungkin Oh, sekarang gini kali perubahan. ya. Saya jadi terpikir kayaknya dia perlu saya kasih waktu tambahan di sekolah kelas 6 ini. Iya, Memang iya. dulu kelas 5 saya buat ini. Kelas 6 ini mungkin waktu Oke, oke, tambahan oke, sampai oke. jam 2 kan kami ya. Nanti mungkin dia pulang jam sampai Heeh, jam 4 baru dia oke. pulang. Jadi Ibu Eva tadi kan saya katakan, Ibu akan berencana untuk memberikan waktu tambahan kepada si, Ciko ini tadi ya. Mm-mm. Kira-kira untuk waktu tambahan ini Ibu Eva, eee, beban tanggung jawabnya itu bagaimana itu Bu Eva? Apakah terlalu memberatkan kepada Ibu? Apakah tidak perlu berkolaborasi dengan guru yang lain? Apakah Ibu Eva pikul sendiri? Kira-kira bagaimana ini? Mungkin nanti misalnya gini ya. Mungkin saya akan Mhm, minta bantuan sama kesiswaan kami untuk mhm, berganti-ganti hari gitu ya. Sama saya Senin, sama ibunya, mhm, ibu Wakasisnya Selasa, mungkin begitu. mhm. Supaya Iya. ada perubahannya karena kalau dia udah ada perubahan, jadi kita jadi semangat gitu. Iya, iya, baik, baik. Jadi tadi kalau di awal tadi Ibu Eva katakan ini Ibu ingin dia menjadi, anak yang bertanggung Tanggung jawab. jawab.
ya seperti itu. Dan penilaian ibu terhadap dia sekarang ini ya 50%, berarti dari angka 5 lah kita katakan begitu ya. Target Ibu Eva ini sebelum dia lulus dari SD di mana dia sekarang ini, itu dia akan masuk ke level berapa nanti nih Ibu Eva? Saya pengen sih dia di level, kalau sekarang bisa dibilang masih di level berapa ya lulusnya? Saya pun agak pusing menilainya. Mungkin di level 7 kali ya. Di level 7 ya. Artinya Ibu tidak menerapkan, tidak mematok level yang tinggi juga terhadap si Ciko ya. Di level 7 Ibu sudah satisfied lah ya. Iya, betul. Oke, iya. Baik Bu Eva, jadi dari percakapan kita ini tadi Bu Eva, apakah Ibu Eva sudah merasa ada aksi terdekat yang akan Ibu Eva lakukan dalam waktu dekat ini? Ada Bu, berarti saya tentu saja ada tadi yang untung Ibu ingatin saya ya. Mungkin perlu juga ya saya kasih tambahan bergantian dengan teman saya, jadi saya bisa berbagi beban gitu sama teman saya, dan mungkin bervariasi juga betul. Sama Ciko sendiri, jadi akhirnya bisa lebih baik gitu. Iya, benar ya Bu ya. Jadi dukungan apa yang Ibu Eva perlukan selain dukungan dari teman, mungkin dari dukungan dari pihak sekolah yang mungkin bisa kita bantu ini Bu Eva? Mungkin persiapan kali ya, materi-materi dari materi-materi yang dia akan lakukan selama di sekolah nanti di jam tambahan. Terus dari dukungan dari orang tuanya, mungkin akan saya telepon nanti orang tuanya, semoga dia nanti mau. Dan pasti senang sih orang tuanya. Iya. Jadi karena dia tadi kalau di rumah itu dia memang dia cari perhatian sebenarnya dengan keluar begitu, tapi ternyata orang tua sibuk di pasar ya, di pasar seperti itu ya. Jadi mungkin dengan dia berada di sekolah, mungkin Bu Eva tadi katakan dengan waktu tambahan dia akan mendapatkan perhatian dari guru-guru di sekolah. Baik Ibu Eva, kita akan laksanakan aksi ini ya. Mudah-mudahan Ciko nanti bisa lulus, masuk ke jenjang yang lebih tinggi, dia akan jadi pribadi yang bertanggung jawab dan semua itu berkat bantuan Bu Eva juga. Amin Ibu, terima kasih. Eva, ya. Terima kasih Ibu Septa. Thank you. Ya, thank you. Wah, seru sekali percakapannya ya Ibu. Sampai saya juga kayak merasakan di dalam percakapannya itu gitu. Kayaknya merasa sebagai guru Bu Eva kayaknya memang benar-benar the best lah. Dan juga Ibu Septa sebagai coach juga merupakan luar biasa. Yang mantap ya. Nah, dari sini kita akan melakukan refleksi hasil percakapan dari Ibu Septa dan Ibu Eva. Saya lihat alur tirta yang ibu-ibu lakukan tadi percakapannya sudah mantap, semua sudah terangkum, ada tujuan, identifikasi yang jelas dan memetakan potensi yang dimiliki, lalu rencana dan tanggung jawab. Nah, sekarang saya ingin mau bertanya nih kepada Ibu Septa sebagai coach. Menurut Ibu, percakapan tadi yang Ibu lakukan sama Ibu Eva itu sudah berjalan dengan baik dan berjalan lancarkah Ibu? Ya, kalau menurut saya ya Bu ya, tadi saya agak juga ketika Ibu Eva katakan di awal tadi dia katakan dia jenuh, itu saya memang agak langsung tertarik gitu tadi. Jadi saya berangkat dari situ, apa yang buat dia jenuh ya gitu. Jadi saya pun ingin ke si Ciko ini pribadi yang bagaimana gitu. Jadi saya pun jadi sangat bersemangat sampai saya pun agak panas ini memang kan. Dan saya tertarik juga karena si Ciko ini kan sudah kelas 6. Ya, sudah kelas 6, dari kelas 5 ke kelas 6. Wah, berarti dia sekarang di tahap ya memang udah nggak bisa lagi bermain-main gitu. Betul. Jadi saya mencoba menggali juga dan ingin tahu si Cikonya seperti apa. Nah, untungnya ini Bu Eva memang terbuka ya seperti itu ya. Jadi terus terang saya kan dari SMA ya Bu, saya nggak bisa bayangin sedekat ini ternyata ya guru SD itu ke anak gitu sampai ditelepon dan sebagainya, dan itu kalau saya jarang saya lakukan gitu. Jadi saya mau tahu juga apa aja yang dilakukan Bu Eva ya kalau ada murid seperti ini gitu. Karena saya
jadi wali kelas pun cuma 1 tahun, Bu. Nggak pernah saya punya interaksi sedekat itu. Jadi untuk menggali itu saya memang sampai, oh, apakah sampai sedekat ini ya seorang guru gitu. Ternyata memang sedekat itu ya kalau guru ya. Iya, Luar dia biasa melomelin ya. dia melomelin orang tuanya pun kita rela gitu. Iya ya, sampai Iya. orang tuanya ke pasar gitu kan. Mhm. Lalu dia serahkan anaknya ke kita gitu. Dan di Betul. situ Bu Eva, seperti apa reaksi Bu Eva? Saya mau tahu gitu. Ketika orang tuanya kayak gitu kok Bu Eva terima ya? Oh, apa yang dikatakan? Nah, jadi saya Iya. rasa ingin tahu saya tinggi di situ gitu. Mungkin karena Iya. saya juga nggak di jenjang itu ya Bu ya. Jadi wah luar biasa memang. Itulah pengalaman saya Bu. Jadi saya belajar untuk jadi guru yang nggak cuman ngajar gitu lah. Iya, Menjiwai anak juga. iya. Mengajar dan mendidik dan sekalian Iya. sebagai orang tua kedua ya Ibu Eva. Iya. Iya. Nah, menurut Ibu Eva nih sekarang apa yang Ibu rasakan dari awal sampai akhir dari percakapan ini tadi setelah di coaching ini? Ini karena ini adalah apa yang saya rasakan memang benar-benar ini dan betul-betul apa ya juga ya gitu, maksudnya sangat senang sih akhirnya diingat kembali ya juga ya nanti kasih tambahan gitu kan. Yang betul karena kami kan hari Jumat itu bagi rapot. Jadi saya udah jumpa sama orang tuanya, jadi cerita orang tuanya gitu-gitu. Lempar sana, pergi. Bahkan dia ambil uang mamanya gitu kan, diceritain mamanya. Memang prosesnya dari awal saya memang jujur jenuh juga, benar jenuh karena mulai dari kelas 5. Bayangin yang learning loss sama sekali nggak belajar. Saya telepon. Terus papanya ditelepon maki-maki juga kita. Gitu. Sabar, kita sabar gitu. Jadi akhirnya senang sih. Terima kasih ya buat coach luar biasa. Ya, saya ini akan lakukan sih ini nanti. Gitu. Ya. Berarti dari percakapan ini sudah menemukan solusinya ya Ibu Eva ya? Iya, betul. Thank you lah ya buat Septa sebagai coach dan juga Ibu Sri. Ya, terima kasih buat ibu-ibu. Halo Ibu Sri dan juga Ibu Septa. Halo. Apa kabar semuanya? Sehat, luar biasa. Ya. Oke, hari ini kita akan coaching, latihan coaching yang ketiga ya. Jadi sebelumnya saya mau memastikan sama Ibu Sri sebagai coach dan Ibu Septa sebagai coachee. Nah, bagaimana Ibu Sri Marta? Sudah siap jadi coach? Yes, siap. Yes, ya. Oke, jadi sebagai coach itu harus mempersiapkan nanti pertama itu presence atau kesiapan dari coach dengan coach juga sendiri ya. Baru nanti banyak mendengar yang aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, Bu. Saya yakin pasti bisa. Nah, juga nanti sama Ibu Septa juga bisa menyampaikan apa yang dia rasakan gitu ya. Jadi gini, Bu Sri, apa yang sudah dipersiapkan nih? Ya, tentu Ibu Eva mempersiapkan diri sendiri dulu nih mentalnya. Jadi harus dari kesadaran diri, tentu dari presence ya harus seutuhnya hadir. Lalu membuat pertanyaan yang berbobot nih dan aktif mendengarkan seperti itu Bu Eva. Oke, sip. Bagaimana dengan Ibu Septa? Udah ready nih? Ya, saya sudah ready ya untuk mengutarakan masalah saya pada sore hari ini. Ini benar-benar yang benar saya alami juga gitu. Oke, Dan wah, bukan saran, ini beneran ya. Oke, minta saran ya. Oke, siap ya. Oke, saya berikan waktunya kepada Ibu Sri dan juga Ibu Septa. Silakan. Selamat sore Ibu Septa. Ya, selamat sore Bu Sri Marta. Ya, terima kasih udah meluangkan waktunya sebentar. Lalu saya ingin mengadakan coaching nih Bu Septa. Kira-kira apa nih yang mau diomongkan atau dibicarakan ini Bu Septa? Iya, jadi saya ngalamin masalah dalam pekerjaan saya ya Bu ya. Tahun 2013 ya, saya udah diangkat jadi staf PKS kurikulum di sekolah ya. Dan saya baru tahun 2010 di situ. Jadi hanya dalam tempo 2 tahun saya udah memegang tanggung jawab seperti itu sampai ke tahun ini. Nah,
saya sudah mulai merasa jenuh gitu, Bu. Saya udah merasa jenuh dan karena pekerjaan saya di situ, saya sering meninggalkan kelas, saya sering tidak mengoreksi PR anak-anak gitu. Jadi kan saya udah mulai tahap, aduh aku lebih baik mundur aja kali ya gitu. Kemudian di satu sisi saya juga berpikir gini, nah nanti kalau aku mundur, apakah itu juga ini ya jalan keluar juga gitu ya? Jadi saya masih dalam tahap bingung gitu. Nah PKS kurikulumnya ini nggak ngasih saya berhenti gitu, dia nggak ngasih saya berhenti. Artinya saya kadang mengerjakan tugas saya itu udah seperti ya biar dikerjain aja gitu. Tapi kadang saya semangat juga gitu. Kelas juga udah jadi bukan kayak tugas pokok lagi gitu. Harusnya kan kelas ini tugas pokok gitu, bukan tugas tambahan itu. Nah, itulah yang sekarang jadi dilema buat saya ini. Iya, Bu Seta ya. Berarti Bu Seta, saya konfirmasikan kembali bahwa dari 2013 itu menjadi staf PKS kurikulum, sehingga Ibu Seta merasa jenuh, Iya. lalu ingin mundur, serta bingung karena sering meninggalkan kelas, sehingga Ibu Seta merasa jenuh. Kira-kira Ibu Seta, kalau situasi yang dihadapi Ibu Seta ini untuk menghilangkan rasa jenuh itu yang seperti apa? Ya, kalau saya jenuh, kadang saya gitu tadi Bu, saya karena kerja kan di saya mendengarkan YouTube gitu. Kemudian saya buat, nah ini juga mungkin saya salah ya mungkin ya. Saya buat satu kumpulan gitu. Kayak saya ada 10 orang dengan teman-teman, kami kayak buat satu grup gitu. Jadi kayak udah ada grup sosialita di sekolah itu gitu dan itu pun jadi satu sama saya gitu. Dulu saya pikir itu solusi mungkin buat saya, tapi akhirnya itu menimbulkan masalah baru. Karena itu akhirnya menimbulkan gap gitu. Saya udah teridentifikasi dengan kelompok tersebut. Jadi sulit bagi saya untuk gimana ya, udah dianggap kayak eksklusif gitu. Nah, ini juga jadi satu problem sama saya. Nah, jadi kekhawatiran saya juga gini, jangan-jangan nanti kalau saya berhenti pun dari sini, sama kayak keputusan saya sebelumnya, saya salah juga ngambil keputusan, gitu. Itulah yang saya pikirkan. Kemudian, ini dia sedikit Bu Sri, saya memang agak ada mungkin ya, rasa kecewa mungkin dengan sistem yang ada di sekolah gitu lah, mungkin itu juga. Tapi ini juga saya nggak tahu pasti ya. Saya ada seperti kayak kecewa gitu ya kalau di PNS ini kan Bu, kita kan gimana ya, kadang, sistemnya itu nggak terlalu, dituruti bagus gitu. Orang, kepala sekolah sendiri pun, masih terlalu mengikuti dinas gitu, masih terlalu terprotok ke sana gitu. Sehingga kita kadang-kadang, misalnya nih contoh lah, baru-baru ini 60 orang siswa diajak ke kantor gubernur untuk baca koran, gitu kan. Jadi saya merasa itu kegiatan apa gitu kan, kok siswa saya diajak untuk membaca koran. Kemudian, sekarang ini lagi ada untuk menanam cabe, ya. Ada kayak mungkin ya, saya mungkin udah negatif thinking mungkin saya merasa, kok kayak kegiatan-kegiatan yang nggak perlu ya gitu, tapi itu diikuti gitu. Apakah itu yang buat saya jenuh ataukah memang saya memang udah bosan dengan tugas-tugas ini gitu, Bu Sri? Iya, jadi menurut Ibu Seta ini tadi, Bu Seta jenuh karena ada beberapa sistem yang tidak sesuai dengan Ibu Seta, sistem pekerjaan yang membuat rasa jenuh, lalu Ibu Seta akhirnya membuat atau menghilangkan rasa jenuh itu dengan membuat kelompok sosialita ya Bu Seta ya? Mungkin kayak gitu loh Bu, atau itu tadi dengarkan YouTube. Jadi ada kelompok saya ketawa-ketawa gitu lah Bu. Iya. Buat Bagus juga sih Bu Septa. Jadi sehingga kita tidak hanya bekerja sambil sharing juga ya bisa dari situ ya Bu Septa. Lalu karena sistem tadi ya Ibu Septa, sistem yang menurut idealnya, menurut Ibu Septa itu sistem yang seperti apa yang
bagusnya yang menurut Bu Septa itu? Iya, kalau sistem yang bagus menurut saya ya Bu ya, itu memang ketika prioritas di sekolah itu adalah murid gitu. Murid, kemudian seperti saya lah misalnya ya Bu, saya kan di bidang kurikulum itu sering ngasih tahu ke guru, ayo kita buat gini, buat seperti ini gitu. Saya juga nggak terlalu digubris gitu Bu. Mungkin kepala sekolah sendiri pun tidak gitu. Itu dulu mungkin ya di PNS, apalagi saya kan masih muda ya. Kemudian dibanding guru yang lain gitu. Jadi ada unsur apa juga mungkin ya saya gimana ya, sulit diterima dalam artian gimana ya, masih melihat ini masih anak baru nih gitu, atau ini masih golongan berapa ini gitu. Sementara ada guru yang bergolongan 4 dan sebagainya gitu lah Bu. Jadi yang ideal menurut saya itu ya sesuai dengan porsinya kita memang harus mendidik murid gitu. Fokus di sekolah ini karena udah nggak murid, udah fokusnya udah guru gitu. Iya, berarti menurut Ibu Septa sistem yang bagus dan ideal itu yaitu sesuai dengan porsinya dalam mendidik siswa. Iya. Karena Iya, kita iya. mendidik ya memang harus idealnya ya mendidik siswa seperti itu ya Bu. Jadi Iya. sinkron gitu ya Bu. Iya, Bu. Kira-kira Ibu, kalau Ibu sebagai Ibu pendidik nih, kan tadi Ibu mengharapkan sistem yang sesuai dengan pendidik yang baik gitu, itu di level berapa ya Ibu? Kira-kira Ibu menempatkan diri gitu. Iya, kalau saya menempatkan diri saya saat ini sebagai pendidik itu ya Bu ya, pendidik terhadap siswa ya, itu mungkin masih di level 7 lah gitu Bu. Dan saya sering ngambil posisi kontrol saya juga itu hanya di posisi teman gitu, lebih sering gitu, masih di posisi tersebut. Jadi kalau nilai tadi ya masih KKM gitu lah Bu Sri. Iya. Dan satu lagi nih Bu Septa, tadi Ibu bilang kan karena jenuh nih tadi ya awalnya. Jadi kalau Ibu Septa secara idealnya untuk menghilangkan jenuh itu yang bagusnya bagaimana? Biar sesuai dengan sistem yang Ibu harapkan tadi nih. Jadi sinkron dengan sistem lalu jenuh pun hilang seperti itu. Iya. Kira-kira apa? Saya berencana memang seperti ini ya Bu ya, saya sudah pikirkan juga tadi. Sebenarnya yang buat saya jenuh itu bukan pekerjaannya sepertinya memang, seperti yang Ibu katakan tadi, sistem seperti apa yang saya harapkan. Dan itu yang memang belum terjadi. Nah, itulah yang mungkin membuat saya jenuh gitu. Tapi kalau pekerjaannya itu memang saya nikmati, saya enjoy. Tapi mungkin tetapi sistem itu kan tidak bisa saya ubah gitu Bu. Sistem yang saya nggak berdaya mengubahnya. Mungkin di situ yang membuat saya jenuh. Jadi rencana saya sih saya akan melakukan saja porsi saya untuk sebuah sistem yang memang berhubungan dengan sistem yang lebih besar yang memang itu saya bukan posisi nggak bisa saya kontrol ya. Saya akan coba untuk terima dengan tetap menjadi guru yang baik gitulah Bu. Kira-kira Ibu Septa ada nggak yang bisa membuat rasa jenuh Ibu Septa itu, membantu rasa jenuh hilang lalu bersama-sama untuk membuat sistem itu menjadi lebih baik itu ada nggak ya kira-kira Bu? Iya, saya rasa ada ya Bu ya. Tadi komunitas saya tadi itu kan kami buat namanya tim hore ya Bu ya. Kami ada 10 orang di situ. Itu memang komunitas untuk saya secara pribadi healing gitulah untuk happy-happy. Tapi saya butuh sebenarnya komunitas yang bisa membangun sistem, bukan untuk memuaskan saya pribadi. Itu nanti yang akan saya coba. Mungkin dengan kegiatan di guru penggerak ini juga seperti apa yang kita dengar itu istilahnya dulu ya, seperti praktisi ya, komunitas praktisi gitu. Mungkin itu yang akan saya buat. Jadi kami akan masuk ke kelompok yang komunitas praktisi tadi. Saya akan mulai di kelompok kecil, mudah-mudahan bisa berdampak lebih besar gitu Bu. Selama ini kan, atau mungkin bisa juga ya Bu ya, saya buat komunitas tim hore saya tadi menjadi komunitas yang lebih komunitas praktisi gitu. Mungkin juga seperti itu nanti Bu Sri yang akan saya lakukan.
Wah, keren ya Bu Septa, kedengarannya ingin Kedengarannya seperti itu, Bu, komunitas tapi grafiti ya kan Bu? gimana, Bu? Iya. Kira-kira kapan nih Bu dilakukan, dieksekusi nih Bu? Ini kan lagi ini ya Bu ya, saya akan selesaikan dulu program guru penggerak ini ya, paling tidak saya juga punya teman ya Pak Astomo juga dari sekolah kita, mungkin itu jadi teman diskusi saya juga, kita akan cobalah Bu setelah Desember ini nanti atau sebelum itu juga mungkin untuk komunitas tadi akan saya coba sampaikanlah apa-apa saja yang sudah saya terima di sistem yang lebih bagus itu gitu Bu. Ya, bagus ya Bu, kedengarannya sangat menarik. Baiklah, kita di ujung sesi nih. Apa yang Ibu Septa ingin dapatkan dari percakapan kita ini? Saya sudah dapatkan ya, yang sudah saya dapatkan, saya sudah dapat satu aksi yang akan saya lakukan. Kemudian saya juga ingin menguatkan posisi kontrol saya. Setelah itu saya juga berharap ada keberanian gitu ya, ada keberanian untuk melakukan perubahan kecil dalam diri saya gitu Bu. Keren ya Bu Septa. Saya ingin mendengar lagi nih berita berikutnya. Saya berharap Ibu Septa dapat melakukannya untuk pertemuan berikutnya. Bisa sharing kembali ya Ibu Septa? Iya, terima kasih Bu Sri. Ya, Bu Eva juga terima kasih. Wah, luar biasa. Luar biasa ya. Terima kasih ya buat Ibu Septa yang sudah terbuka dan juga Ibu Sri yang sudah membantu Bu Septa memberikan masukan. Saya juga jadi ikut ini loh, terbawa di dalam pembicaranya, jadi pengen ingin ngomong gitu kan. Jadi kalau yang saya lihat sih dari awal sampai terakhir sudah bagus. Cuman ada satu tadi Bu Sri apa ya yang tujuan itu tadi di awal nggak ada. Jadi tujuan pembicaraan. Benar. Benar. Terus Ibu langsung buat dibawa di belakang, harusnya yang akan dapatkan harus jadi terbalik gitu. Tapi bersyukurnya Ibu Septa tadi nangkap juga apa yang disampaikan Ibu Sri. Grogi ya Ibu Sri, apa grogi? Sepertinya ya Ibu. Betul tadi ya Bu. Kita harus mempersiapkan diri. Selain itu memang kondisi lingkungan, situasi yang harus mendukung kan Ibu. Iya. Tadi kelihatan kan Bu di sekitar saya ini ramai. Begitu ya. Iya. Ada beberapa orang di sekitar sini. Jadi suaranya itu mendengung-dengung selalu kedengaran. Membuyarkan konsentrasi saya. Ada yang lewat-lewat seperti itu tadi kan Ibu kelihatan. Jadi mau saya stop tapi ya sudah berlangsung. Sudah berlangsung ya. Ya, benar itu tadi. Harus situasi yang menyenangkan, yang nyaman sehingga kita presence itu muncul dengan sendirinya. Kalau tidak bisa dapat seperti itu. Iya benar. Jadi yang saya dapatkan sebagai pengamat ini, betul presence itu bukan hanya kayak peralatan yang kita butuhkan, tetapi jiwa kita, diri kita yang mau mendengar gitu kan. Iya enggak sih? Iya. Teman-teman. Iya, tadi sempat saya soalnya lost pendengaran Bu Septa ngomong apa ya gitu. Jadi saya menebak sendiri. Oh iya. Karena situasi lingkungan ya. Iya, benar. Fokus berarti ya. Iya. Oke, mantap. Kalau dari Bu Septa sih udah apa ya? Good. Akhirnya dapat 2 luar biasa ya. Dan semoga itu bisa berjalan dengan baik. Sisanya sih semuanya udah bagus, semuanya apa yang dilakukan oleh Ibu Sri dengan Ibu Septa sudah semua, cuman itu tadi yang terbalik aja. Sebenarnya ada semuanya. Sudah ada ya. Ceritanya ada semua, cuman ada sedikit. Tapi saya yakin Ibu Sri pasti, oh iya aku tadi kok nggak nanya itu, makanya dibilangnya di bawah. Iya. Gitu. Tapi saya merasa begitu mengalir, saya nggak tahu tadi itu betul. Iya, nggak ada. Mungkin itu juga fungsi pengamat ya, karena itu nggak jadi bahan. Saya memang kayak merasa di ruang coaching gitu, gini gitu, kayak. Dan saya juga nggak menyadari bahwa Sri Mata lingkungannya dia agak terganggu. Saya tidak ini gitu dengan suaranya yang pelan, karena saya kan ngomongnya cepat nih Bu Eva ya. Iya. Wabu gitu ya. Nah si coach saya ini
agak lebih tenang gitu. Tenang, Saya pun jadi sabar. agak Iya. sabar gitu. Jadi saya pun merasa didengar gitu. Tidak ada Iya. omongan saya yang dipotong sama sekali. Jadi saya Iya. ngalir aja gitu. Jadi saya Jadi terima akhirnya kasih Bu Sri. curhatnya apa ya? Pas gitu ya. Iya. Padahal Bu Sri tadi ada sebagian nggak dengar katanya kan. Tapi saya Iya. gitu ya kan. Saya begitu ngalir aja Ibu Sri dengan tenang kayak ya Ibu. Saya salut lah namanya. Tapi mengalir kok, mengalir semua, mengalir Hmm. pas. Nggak ada kayak miscommunication, nggak ada, pas. Nggak ada, iya, pas. Tapi sedikit ini ya, apa namanya, mengulang yang tadi, luar biasa loh solusi yang dari Bu Septa, yang tim Hore itu dijadikan jadi apa? Saya juga nggak sabar loh mendengar ceritanya nanti. Aduh, iya. Pak Tim Pak Hore apa ini tuh luar Pak biasa. Hastomo termasuk tim Hore di situ nggak? Oh enggak, Oh itu dia ibu-ibu. itu apa? Dia kan laki-laki. Tim Oh Hore ini iya. hanya perempuan-perempuan aja. Seru ya. Tapi itu tadi masalahnya Bu Eva. Jadi kayak ada kelompok dalam kelompok gitu. Jadi Oh iya kemarin betul. Pak Hermanto di sesi saya sebelumnya, Pak Hermanto bilang itu sebenarnya enggak, jangan seperti itu kali gitu. Iya. Gitulah. Jadi kayak ada kayak kaum geng gitu ya. ada geng gitu. Itu juga gimana caranya ya supaya jangan kayak geng gitu. Ada yang positif lah dari kelompok ini gitu. Betul. Bagus itu. Luar biasa. Tim Hore menjadi tim apa? Komunitas praktisi. Praktisi ya, langsung praktek. Kita juga bisa lah ini ya jadi komunitas praktisi. Iya Iya. betul. Iya. Nanti kita dengar perkembangan ya dari si Ciko, saya juga kayak mana. Ibu Marta yang nanti masuk sekolah baru. Iya benar. Ibu Saya Sri sebenarnya mau pindah ya Ibu Sri Iya. ya? iya Ibu. Oh, Mau kenapa, pindah Bu? sekolah. Biasalah Bu kalau masalah guru swasta ini pasti mendasar tentang salary ya kan Bu. Kadang. Oh gitu, iya. Makanya saya tahu baru tadi kan di grup dibuat Pak Denny share sekolah baru ya katanya. Apa ibu ini bangun sekolah? Oh gitu, iya. Saya telepon dia kan. Ibu Sri mau pindah sekolah, saya bilang. Iya Bu katanya. Oh ya, makanya jadi gitu.